Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di hari ini, hari Minggu 18 September 2022 dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita untuk berkat ketambahan setahun usia kelahiran dan usia perkawinan bagi saudara kita, Edward Manulang, yang bersyukur atas ketambahan setahun usia dari Tuhan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, Tuhan Yesus selalu memberkati. Juga bagi keluarga Bapak Paul Sahat MC Dabutar dan Ibu Megawati Agustina Simamora. Selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan terdapat dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini merupakan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Rasul Paulus memakai metafora bangunan. Membangun sebuah bangunan, pastilah orang akan membuat fondasi yang kuat, supaya bangunan itu dapat berdiri kuat dan kokoh dan lama. Bapak Ibu, rupanya Rasul Paulus mendapat kabar bahwa di jemaat Korintus terjadi perselisihan karena masing-masing kelompok menganggap diri mereka lebih hebat. Masing-masing kelompok menganggap diri mereka lebih baik dari yang lain. Rasul Paulus menasehati dan mengingatkan mereka bahwa persekutuan mereka ini dibangun dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Ini yang penting. Dasar persekutuan jemaat di Korintus adalah Yesus Kristus. Ini dasar yang benar dan dasar yang paling tepat. Oleh karena itu, apapun yang dibangun di atas dasar ini, itu akan teruji pada waktunya nanti. Kalau Kristus yang menjadi dasar, persekutuan ini akan berdiri kokoh, dan pastinya persekutuan ini akan penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kalau tidak, yang ada adalah perselisihan dan perpecahan.
Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan kita, baik secara pribadi dan juga persekutuan jemaat, supaya hidup kita diberkati dan berbuah berkat bagi banyak orang dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai dasar satu-satunya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.